Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Lestari dengan NIM 08011282429032. Pada video ini saya akan menjawab lampiran soal algoritma pemrograman yang dimana soalnya itu buat program untuk mencari KPK dan FPB dari dua bilangan. Nah, di sini langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama itu ada deskripsi program yang dimana yang pertama itu kita mulai lalu kita pesan tempat di memori eh, I, A, B yang bertipe integer. Lalu kita menunggu input A dari keyboard yang dimana input A sama dengan 3. Lalu kita menunggu input B dari keyboard yang dimana input B sama dengan 5. Lalu kita masuk ke perulangan for I sama dengan A, I besar dari 0, I min min. Yang dimana I sama dengan A dan I sama dengan 3. Lalu jika A mod 2, A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0, maka cek apakah 3 mod 3 sama dengan 0 dan 5 mod 3 sama dengan 0. Itu jawabannya tidak, karena 5 mod 3 itu sama dengan 2. Lalu di sini I min min. Lalu kita cek lagi apakah 3 mod 2 sama dengan 0 dan 5 mod 2 sama dengan 0. Jawabannya tidak. Lalu kita masuk ke I min min. Lalu kita cek lagi apakah 3 mod 1 sama dengan 0 dan 5 mod 1 sama dengan 0. Jawabannya ya. Lalu kita masuk ke I min min. Lalu kita cek apakah 0 besar dari 0. Jawabannya tidak. Lalu kita keluar dari perulangan tersebut. Nah, selanjutnya kita cetak ke layar FPB 1 yang dimana lalu kita cetak break dan kita masuk ke perulangan I sama dengan A, I besar dari 0, I plus plus yang dimana I sama dengan A dan I sama dengan 3. Nah, dimana di sini jika if I mod A sama dengan 0 dan I mod B sama dengan 0, maka kita cek apakah 3 mod 3 sama dengan 0 dan 3 mod 5 sama dengan 0. Jawabannya tidak. Lalu kita masuk ke I plus plus. Kita cek lagi apakah 4 mod 3 sama dengan 0 dan 4 mod 5 sama dengan 0. Jawabannya tidak. Lalu masuk ke I plus plus. Kita cek lagi apakah 5 mod 3 sama dengan 0 dan 5 mod 5 sama dengan 0. Jawabannya tidak. Lalu kita masuk ke I plus plus lagi. Setelah itu kita cek apakah 6 mod 3 sama dengan 0 dan 6 mod 5 sama dengan 0. Jawabannya tidak. Lalu kita masuk ke I plus plus. Lalu kita cek apakah 15 mod 3 sama dengan 0 dan 15 mod 5 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya baru ya. Lalu setelah itu kita keluar dari perulangan tersebut. Lalu kita cetak ke layar KPK. Itu KPK-nya 15. Dan yang terakhir itu selesai. Selanjutnya kita ke pseudocode. Nah, di sini untuk pseudocode-nya sendiri, yang pertama itu ada variabel A, B, dan I yang bertipe data integer. Lalu begin, tampilkan pesan KPK dan FPB dari dua bilangan. Tampilkan pesan, masukkan bilangan pertama, lalu kita simpan ke A. Lalu tampilkan lagi pesan, masukkan bilangan kedua, kita simpan ke B. Nah, di sini I diisi dengan A, di mana while I lebih dari 0, lakukan if A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0. Maka tampilkan pesan FPB. Lalu kita keluar dari perulangan tersebut. Lalu kita
lanjutkan di mana I diisi dengan I-1, lalu N while. Lalu kita lanjutkan ini yang dimana untuk KPK-nya I diisi dengan A yang dimana while true, yang dimana jika I mod A sama dengan 0 dan I mod B sama dengan 0, maka tampilkan pesan KPK dan exit, yang dimana I itu diisi dengan I+1 dan N while atau kita keluar dari perulangan tersebut, dan yang terakhir N atau selesai. Nah, di sini kita bahas untuk flowchartnya, yang dimana yang pertama itu ada start, lalu input A dan B, eh, masuk ke perulangan I sama dengan A eh, hingga 0+1, yang dimana kita lakukan proses A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0, yang dimana di sini eh, untuk FPB-nya itu, untuk input FPB itu kita masukkan ke array min-min, yang dimana kita masuk lagi ke perulangan I dari A hingga 0+1, yang dimana kita lakukan proses A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0, yang dimana untuk KPK itu sendiri kita simpan di input KPK, kita simpan di array I++, lalu kita lakukan kita lakukan perulangan ini hingga proses tidak terpenuhi, hingga kondisi tidak terpenuhi, dan yang terakhir itu ending atau selesai. Lalu selanjutnya itu kita langsung saja ke C++-nya. Nah, di sini sudah saya buat codingannya. Itu yang pertama itu ada include YesTrem, yang dimana include YesTrem ini merupakan header dari pemrograman. Lalu ada using speech std, yang dimana merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Sedangkan untuk inMain ini sendiri itu merupakan fungsi di mana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal ini. Tanda kurung kurawal itu merupakan awal dari blok fungsi main. Lalu di sini ada integer I, A, dan B, yang dimana program diminta untuk mendeklarasikan variabel bertipe integer. I itu untuk iterasi, B, A, dan B merupakan dua bilangan input. Lalu cout atau tampilkan ke layar KPK dan FPB dari dua bilangan, yang dimana program menampilkan pesan agar pengguna masukkan bilangan. Lalu di sini ada cout, masukkan bilangan pertama, lalu simpan ke A, di mana program menampilkan pesan agar pengguna memasukkan bilangan pertama dan meminta dan menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel A. Lalu cout masukkan bilangan kedua, di mana
menampilkan pesan agar pengguna memasukkan bilangan kedua, lalu untuk si B itu menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel B. Lalu masuk ke perulangan for I sama dengan A. I besar dari 0, I min min, yang dimana merupakan perulangan dari nilai A ke bawah untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Lalu masuk ke if A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0, di mana memeriksa apakah I adalah faktor dari A dan B sekaligus. Lalu di sini cout FPB menampilkan nilai FPB ke layar, lalu break ini menghentikan perulangan setelah FPB ditemukan. Lalu kita masuk lagi ke perulangan untuk yang KPK itu for I sama dengan A, I besar dari 0, I plus plus, di mana ini merupakan perulangan dari A ke atas untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Lalu cout KPK yang dimana menampilkan nilai KPK ke layar. Lalu untuk break ini menghentikan perulangan setelah KPK ditemukan. Nah, tanda tutup kurung perawal ini menutup blok fungsi main. Nah, itu untuk codingan KPK dan FPB. Langsung saja kita run. Nah, di sini KPK dan FPB dari dua bilangan. Masukkan bilangan pertama. Ini terserah kita mau masukkan bilangan berapa. Di sini saya memasukkan untuk bilangan pertama itu 5, lalu bilangan kedua itu 24. Lalu saya enter. Nah, di sini untuk FPB dari 5 dan 24 itu 1 dan KPK dari bilangan 5 dan 24 itu 120. Mungkin itu saja penjelasan lampiran soal KPK dan FPB dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.